Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Rabu 31 Juli 2024 dengan dasari berita. Kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten ND mengalami peningkatan. Kecamatan Wulanggitang di Kabupaten Flores Timur masih mengalami dampak signifikan dari erupsi Gunung Lewotobi lagi-lagi. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten ND mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten ND, total kasus gigitan hewan penular rabies saat ini sebanyak 1.200 kasus. Selengkapnya, Rovinus Wula melaporkan. Kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten ND mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten ND, total kasus gigitan hewan penular rabies saat ini sebanyak 1.200 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND Dr. Aries Dwi Lestari melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Maria Agustina P. Tondong saat dikonfirmasi RRI Selasa 30 Juli 2024 mengatakan tahun 2024 terhitung dari Januari hingga Juli tercatat sebanyak 1.200 kasus warga di Kabupaten ND terkena gigitan hewan penular rabies. Kabid P2P mengatakan dari jumlah warga yang terkena gigitan hewan penular rabies kebanyakan mengalami luka ringan, namun dari jumlah tersebut juga terdata ada 3 kasus yang terkena gigitan hewan penular rabies dinyatakan meninggal dunia. Maria Agustina menjelaskan 3 kasus yang terkena gigitan hewan penular rabies dinyatakan meninggal dunia tersebut masing-masing 2 orang dari wilayah Kecamatan ND Utara terjadi pada bulan April dan bulan Juli, sementara 1 kasus yang dinyatakan meninggal dunia yakni dari Moni Kecamatan Kelimutu terjadi pada bulan Mei lalu. Data kalau per Juni itu 1090 sampai dengan Juni yang kami kirim ke BPBD tambah dengan 110 per 29 ya 9 Juni kemarin 1.200 kasus gigitan hewan penular rabies dengan 3 kasus kematian, 2 dari wilayah ND Utara, 1 dari Moni. Maria Agustina mengatakan penyebab sampai ada korban meninggal dunia karena korban setelah terkena gigitan hewan penular rabies, mereka tidak mendapat vaksinasi anti rabies. Lanjut Maria Agustina mengenai stok vaksin anti rabies saat ini sebanyak 1.850 vial, kemudian SAR sebanyak 15. Sementara upaya yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten ND terus memberikan himbauan, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya rabies melalui puskesmas sewilayah Kabupaten ND. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Selain ditetapkan sebagai Kabupaten Darurat Rabies, ND juga masuk kategori kejadian luar biasa KLB rabies saat ini. Selengkapnya Rosa Dalima melaporkan. Penetapan darurat rabies sudah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi NTT untuk tingkat provinsi dan ND masuk di dalamnya. Demikian disampaikan PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten ND, Julius Emanuel, pada acara Dialog RRI Kentongan Selasa pagi. Julius menjelaskan, untuk Kabupaten ND sendiri saat ini sudah masuk kategori kejadian luar biasa KLB, di mana telah terjadi 1.200-an lebih kasus gigitan anjing atau hewan penular rabies HPR, dengan 2 korban meninggal dunia sepanjang tahun 2024. Penetapan KLB oleh pemerintah, lanjut Julius, berdasarkan tren peningkatan kasus gigitan. Untuk itu BPBD sendiri akan mulai mengaktifkan kembali posko rabies yang sudah dibentuk. Memang posko rabies ini dengan kejadian yang sudah semakin meningkat ini, kami rasa
perlu diaktifkan. Sebenarnya posko rabies itu sudah dibentuk melalui SK Bupati, hanya nanti mungkin kita aktifkan kembali secara serius, yaitu kan itu melibatkan TNI, Polri, dan beberapa pihak. Selain itu, BPBD saat ini, kata Julius, melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk penambahan alokasi bantuan vaksin, baik untuk hewan maupun manusia. Usulan pengajuan penambahan ini sedang dalam proses, namun pembaharuan data harus dilakukan setiap bulan untuk penyesuaian jumlah bantuan. Kami sudah membuat usulan melalui BPBD Provinsi ke BNPB untuk menambah vaksin, baik untuk manusia dan untuk hewan. Komunikasi kami terakhir itu memang cukup intens dengan pihak BPBD Provinsi dan BNPB. Apalagi ini ketika nanti kalau mereka juga sudah melihat di media sosial terkait ada kematian ini, pasti akan ada respon yang lebih untuk Kabupaten Ende. Kepada masyarakat pemilik HPR, Julius menghimbau untuk mengikat atau mengandangkan piaraannya dalam upaya mencegah terjadinya penyebaran dan menghindari kasus gigitan baru. RRI Ende, Rosada Lima melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kecamatan Wulanggitang di Kabupaten Flores Timur masih mengalami dampak signifikan dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Lady Badin melaporkan. Camat Wulanggitang Freddy Muat Aeng mengungkapkan bahwa beberapa desa di kecamatannya terus-menerus dihujani abu vulkanik. Adapun desa-desa yang terdampak termasuk Desa Klatanlo, Desa Nawokote, Desa Boru Kedang, Desa Persiapan Padang Pasir, Desa Hokeng Jaya, Desa Boru, dan Desa Nawokote B. Freddy Muat Aeng juga menjelaskan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh penduduk desa-desa di Kecamatan Wulanggitang adalah kesulitan mendapatkan air bersih. Dan untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Flotim telah secara rutin memberikan bantuan pasokan air minum bersih kepada warga yang terdampak sejak akhir Juni lalu. Selain air minum yang tercemar, Freddy Muat juga menjelaskan bahwa di wilayahnya masyarakat mengeluh sulit mendapatkan sayuran karena kebun warga tertutup abu vulkanik. Kalau Wulanggitang sendiri itu kalau abu ini hampir semua karena ini kan dari arah angin itu dia lari ke Boru, sebentar dia lari ke Larantuka, sebentar dia lari ke Nawokote. Secara umum semua terdampak abu. Tapi yang lebih terasa itu Klatanlo, Hokeng Jaya, Desa Persiapan Padang Pasir, Desa Nawokote, Desa Persiapan Nawokote B, dengan Desa Boru, Dusun. Kalau itu kondisi masyarakat ini kan kita dari pos pengamatan gunung api bahwa memang sekarang kita berada di level 3, tetapi durasi jarak antara gunung dengan pemukiman warga masih jauh, sehingga yang masyarakat masih diperkenankan untuk beraktivitas seperti biasa. Pihaknya terus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menggunakan masker serta pelindung tubuh untuk menghindari dampak dari debu vulkanik Lewotobi laki-laki. Hingga saat ini Gunung Lewotobi laki-laki masih berstatus level 3 siaga. RRI Ende, Lady Badin. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Untuk melakukan koordinasi dan memperkuat kerjasama demi peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan juga Tumbuhan NTT, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTT, Dr. Hewan Ida Bagus Puturaka Ariana beserta tim melakukan koordinasi bersama Ombudsman NTT. Fernanda Garus selengkapnya melaporkan. Kepala Ombudsman Nusa Tenggara Timur Darius Bedadaton kepada RRI menyampaikan beberapa poin penting kepada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur, yakni sejak 3 tahun terakhir, Ombudsman tidak lagi menerima keluhan masyarakat terkait layanan Balai Karantina termaksud dalam pelayanan pengiriman hewan sapi, kerbau, dan kuda yang menjadi unggulan Nusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Karantina telah konsisten melaksanakan seluruh standar pelayanan yang telah ditetapkan baik dari sisi waktu layanan, tarif, maupun persyaratan. Sebelum-sebelumnya kami 2-3 tahun lalu itu masih ada informasi tentang biaya operasional petugas yang dibebankan ke layanan, tapi sudah kami koordinasikan. Nah, biaya operasional petugas ini sering terjadi di instansi-instansi lain ya, dengan tameng-tameng tertentu dan seterusnya. Sehingga kami mengingatkan saja di Balai Karantina bahwa biaya operasional sepanjang sudah ditanggung oleh DIPA atau anggaran dari Balai Karantina agar tidak lagi diminta atau dibebankan kepada pengguna layanan yang membutuhkan.
Adapun poin berikutnya, tambah Darius, dirinya mengucapkan terima kasih karena seluruh biaya operasional petugas karantina di lapangan tidak dibebankan kepada pengguna layanan, melainkan menggunakan anggaran balai karantina. Langkah ini penting untuk menghindari komplain pengguna layanan terkait permintaan imbalan uang dari petugas yang sering terjadi di instansi lain. Sebagai instansi di pelabuhan, karantina berperan menjaga ekonomi perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dapat berdampak positif bagi kemakmuran warga. Saya selalu kontak by telepon, WA ke teman-teman karantina bila mana saya diinformasikan bahwa ada hal-hal yang terjadi di wilayah karantina yang menyulitkan, tidak memudahkan pengguna layanan untuk menggunakan layanan di sana. Dan saya berterima kasih karena mereka sangat responsif, koordinasinya berjalan sangat baik dan seluruh hambatan pelayanan itu bisa diselesaikan meskipun hanya dengan telepon saja. Sehingga saya berharap kerjasama ini terus berlanjut demi melindungi warga NTT secara keseluruhan. Ombudsman Nusa Tenggara Timur akan terus berkoordinasi untuk menangani keluhan terkait pelayanan seluruh satuan pelayanan se-Nusa Tenggara Timur demi perbaikan pelayanan. Menurutnya, pelayanan yang baik kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur adalah kewajiban seluruh aparatur negara. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Sejumlah guru PAUD gugus Ineria ikuti workshop penggunaan aplikasi IMAP yang diperkenalkan oleh penerbit Erlangga. Nikolaus Bakumeli melaporkan. Adapun pelaksanaan kegiatan workshop tersebut dilaksanakan di TK Negeri Pomasule, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada beberapa waktu lalu. Kepada RRI, salah satu pemateri workshop penggunaan IMAP, Flavia Edarija SPD, menuturkan bahwa dirinya dipercayakan oleh rekan-rekan guru PAUD gugus Inerie yang belum mengikuti workshop sebelumnya bersama penerbit Erlangga. Dijelaskan Vin, pelaksanaan kegiatan workshop tersebut melibatkan guru-guru PAUD serta beberapa kepala sekolah di wilayah gugus Inerie. Dirinya mengharapkan kiranya melalui materi-materi yang diberikan pada kegiatan tersebut, para guru mampu menerapkan perangkat-perangkat pembelajaran dan lebih baik ke depannya. Ada kegiatan workshop tentang IMAP itu sasarannya untuk guru-guru PAUD gugus Inerie. Terus maksud dari kegiatan tersebut ya untuk meningkatkan kegiatan program kerja kami sebagai guru PAUD, lebih khusus lagi untuk membias ke sekolah masing-masing, karena MAP itu dengan kita membiaskan lagi agar teman-teman memiliki perangkat-perangkat yang sudah diterapkan oleh Erlangga, kami bisa mengisinya dengan baik dan supaya bisa tidak terlambat informasi yang menyangkut dengan program pembelajaran guru PAUD. Sementara itu, Emirencia Namoa yang biasa disapa Rensi, salah satu peserta workshop, dan juga salah satu guru TK Negeri Sertika Paupaga menuturkan bahwa dengan kegiatan workshop tersebut sangat membantu dirinya sebagai guru dalam menyusun perangkat ajar kurikulum Merdeka Belajar. Setelah mengikuti workshop penggunaan aplikasi IMAP yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga, sangat memudahkan saya sebagai guru dalam menyusun perangkat ajar kurikulum Merdeka. Saya sangat berterima kasih kepada penerbit Erlangga dan juga kepada pemateri atas praktik baik ini, sehingga kami, khususnya guru-guru PAUD gugus Inerie, sangat-sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini karena sangat berguna untuk kami dalam menyusun program tahun pelajaran 2024-2025. Saya berharap aplikasi IMAP ini terus dikembangkan mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, di era sekarang ini, mendidik itu harus menyesuaikan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik, di mana teknologi telah merubah dunia pembelajaran dengan begitu cepat. Dirinya berharap kiranya aplikasi IMAP terus berkembang sesuai perubahan zaman. Adapun pelaksanaan kegiatan workshop terkait aplikasi IMAP tersebut diikuti oleh 22 guru PAUD gugus Inerie. RRI ND, Nikolaus Bakumeli melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Stasiun Meteorologi Komodo memberi penjelasan terkait cuaca mendung, berawan, dan juga hujan di musim kemarau yang melanda Kabupaten Manggarai Barat, NTT beberapa hari belakangan ini akibat fenomena gelombang Rossby.
Fenomena ini terjadi akibat rotasi bumi yang mempengaruhi arus udara di atmosfer. Gelombang Rossby bergerak dari timur ke barat dan bisa mengubah aliran udara yang menyebabkan pergeseran dalam pola cuaca. Gelombang Rossby memiliki karakteristik membawa massa udara yang bersifat basah sehingga sebuah wilayah sering dilanda kondisi hujan atau mendung meski di musim kemarau. Ia menambahkan kondisi ini umum terjadi pada 7 hingga 10 hari di wilayah Indonesia dan diperkirakan akan berlangsung hingga 3 Agustus 2024 dengan kondisi cuaca berawan dan berpotensi hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Stasiun Meteorologi Komodo juga meminta masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan deras yang bisa mengakibatkan banjir lokal dan juga longsor. Masyarakat juga diminta untuk memanfaatkan curah hujan yang tidak biasa ini untuk membantu mengatasi kekurangan air memasuki musim kemarau. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mengedepankan kemitraan dengan lembaga keagamaan dalam membangun kerohanian umat, Pemkab Ngada memberikan bantuan dana pembangunan rumah ibadah. Ferry Soo selengkapnya melaporkan. Untuk Kabupaten Ngada, kami setiap tahun anggaran selalu ada anggaran yang kami hibahkan untuk gereja, masjid, dan gereja-gereja Kristen, juga lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Kemitraan pemerintah bersama lembaga keagamaan merupakan kolaborasi kerjasama dalam membangun daerah, khususnya menciptakan masyarakat yang beriman serta berperilaku baik. Pemerintah juga wajib membantu umat beragama dalam penyediaan tempat ibadah yang layak dalam melaksanakan upacara keagamaan dengan baik dan nyaman. Mengedepankan kemitraan dengan lembaga keagamaan yang ada di Kabupaten Ngada, termasuk dengan lembaga Gereja Katolik, Pemkab Ngada memberikan bantuan pembangunan sarana ibadah Kapela Maria Fatima yang terletak di Kampung Fui, Desa Bowali, Kecamatan Bajawa. Bantuan pemerintah yang diserahkan oleh Bupati Ngada Andreas Paru diterima oleh Pastor Paroki Gereja Santo Yosef Bajawa merupakan bentuk dukungan serta perhatian pemerintah dalam membangun umat beragama untuk bisa memperoleh tempat ibadah yang layak dan nyaman. Bupati Ngada Andreas Paru menjelaskan bahwa bantuan pemerintah bagi umat Katolik kali ini merupakan bentuk kemitraan pemerintah dengan lembaga keagamaan untuk saling berkolaborasi dalam membangun bidang rohani yang berdampak langsung pada kepribadian umat Katolik yang juga merupakan masyarakat Kabupaten Ngada. Pemerintah dan gereja ini ibaratnya dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau gereja bekerja untuk bagaimana supaya kualitas iman itu baik, yang akhirnya outputnya itu menghasilkan manusia-manusia yang betul berkarakter, beriman, ya. Dan disitulah perannya. Pemerintah menyiapkan bagaimana kesejahteraannya. Nah, tidak cukup, ya, tidak cukup hanya dengan untuk kesejahteraan mereka, tidak diimbangi dengan kualitas iman yang baik. Nah, oleh karena itu, pemerintah hadir untuk bersama-sama membangun yang namanya manusia seutuhnya. Pembangunan jasmani dan rohani. Ini sebetulnya hubungannya di situ. Jadi untuk Kabupaten Ngada, kami setiap tahun anggaran selalu ada anggaran yang kami hibahkan untuk gereja, masjid, dan gereja-gereja Kristen, juga lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Bupati Ngada sangat berharap dengan adanya bantuan dari pemerintah ini, pembangunan kapela dapat diselesaikan sehingga dapat digunakan sebagai tempat ibadah yang layak dan nyaman bagi umat. Dari ND Ferry Soo melaporkan. Sebanyak 30 orang peserta tenaga kesehatan di Kabupaten Sika mengikuti pelatihan kesehatan jiwa. Suimam melaporkan. Kabid P2P Dinkes Kabupaten Sika, Maria Margareta Bogar, kepada RRI Selasa 30 Juli 2024 mengatakan pelatihan kesehatan jiwa telah dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 25 sampai 27 Juli melibatkan peserta dari 5 puskesmas dengan masing-masing puskesmas utusan 1 orang dokter dan 3 orang perawat serta 10 orang tenaga kesehatan desa. Dijelaskan, pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang tugas pokok dan peran serta fungsi perawat dan dokter umum di puskesmas dalam program pelayanan kesehatan jiwa, juga untuk memberikan keterampilan kepada perawat dan dokter untuk menangani orang dengan disabilitas psikososial secara medis. Kita melihat ya bahwa ini untuk masalah penanganan orang dengan gangguan jiwa ini butuh keterampilan khusus ya, yang lebih khusus lagi. Mungkin selama pendidikan atau selama dalam memberikan pelayanan, teman-teman perawat dan juga dokter mungkin sudah punya ilmunya, tapi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan pelayanan
pelatihan terhadap orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan disabilitas psikososial ini, maka perlu diberikan pelatihan. Ia melanjutkan, bagi para peserta, setelah mengikuti pelatihan, harapannya pasien dengan gangguan jiwa dapat pelayanan yang terstandar dengan mendapatkan dukungan pengobatan, psikososial, rehabilitatif, sehingga kualitas hidup mereka terjamin. Ditambahkan, pihaknya berharap kegiatan seperti ini perlu dilakukan secara terus-menerus sehingga jangkauan untuk pelayanan pasien dengan disabilitas psikososial bisa terlayani dengan baik. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.